Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan pembelajaran di kelas 3 yang sudah sampai di tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Bagaimana kabar kalian? Pak Arif harapkan kalian tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini nanti ada sesuatu yang baru anak-anak. Apa yang baru? Biar kalian tidak jenuh, nanti Pak Arif sediakan game interaktif bagi kalian. Tentunya kalian kemarin sudah mengerjakan tugas, mengerjakan soal, jenuh. Nah, mudah-mudahan harapan Pak Arif dengan sesuatu yang baru di hari ini, kalian nanti tidak bosan belajar dan kembali bersemangat untuk belajar. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kalian ada 3 hal yang penting untuk kita pelajari. Yang pertama, kalian nanti belajar untuk menuliskan cerita dengan mengidentifikasi gambar berseri. Kegiatan kedua, nanti kalian mengidentifikasi kebiasaan baik yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan. Dan di akhir nanti kalian berlatih menyelesaikan soal penjumlahan dengan cara susun ke bawah. Nah, apa yang Pak Arif sampaikan di depan tadi, ada hal baru, ada game edukasi. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan materi yang soal penjumlahan dengan nilai bilangan ribuan. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Di awal pembelajaran, Pak Arif menyediakan kalian gambar bercerita. Ada 4 gambar. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kalian amati terlebih dahulu tokohnya siapa pada gambar, tokohnya melakukan apa, melakukan kegiatan apa, dan nanti apa yang terjadi. Di setiap gambar pasti ada 3 hal itu. Nah, tugas kalian yang pertama adalah melengkapi cerita yang sudah Pak Arif beri contoh. Misalkan gambar pertama, ini contohnya, sudah Pak Arif beri contoh. Udin dan kedua temannya terlihat sedang bermain. Mereka bermain pasir di sebuah halaman. Nah, ini gambar pertama. Kira-kira pas tidak contoh yang Pak Arif berikan? Kalau menurut kalian kurang pas, boleh kalian ganti kalimatnya atau ceritanya. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 2. Perhatikan ada keran, ada makanan, ada yang mencuci tangan, ada yang mau mengambil makan tuh kira-kira kan. Nah, kalian bisa bercerita di sini di gambar kedua. Setelah selesai bermain, tampak Udin mencuci tangan di air yang mengalir. Sementara, nah ini belum komplit kalimatnya. Sementara titik ini kalian sesuaikan dengan gambar. Nah, kalau Udin cuci tangan, sementara temannya apa ya? Nah, kalian ceritakan, coba ayo. Selanjutnya demikian dengan gambar ketiga.
dan gambar keempat. Ini kalian kerjakan tugasnya di buku tulis, di buku bahasa Indonesia ya. Kemudian kalian baca makna atau pesan dalam cerita. Nah, makna dan pesan ini sebenarnya adalah inti dari cerita gambar pertama sampai gambar keempat. Kalian baca nanti. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mempelajari tentang aturan sebelum makan. Mengapa? Karena ini penting untuk pertumbuhan kalian. Kemarin sudah dijelaskan makanan yang harus kalian konsumsi itu adalah makanan yang bergizi dan seimbang. Namun terlepas dari itu, makanan juga harus bersih dan sehat. Nah, seperti contoh di gambar, ada tutup makanan di meja makan, ada mencuci tangan, ada berdoa. Nah, kita baca dulu literasinya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, itu literasinya. Tugas yang kedua, kalian Pak Arif minta untuk menuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan di rumah. Nah, ceritakan. Kalau sudah ditulis nanti boleh kalian baca, boleh kalian ceritakan kepada ayah atau ibu kalian di rumah. Nah, setelah kalian menceritakan kebiasaan yang kalian lakukan sebelum makan di rumah, kalian sekarang membandingkan kebiasaan dengan salah satu anggota keluarga. Boleh ibu, boleh bapak, boleh kakak, boleh adik. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Misalkan, ada nggak kebiasaan adik kamu sebelum makan yang baik tapi kamu belum melakukan? Atau misalkan kebiasaan ibu kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan. Misalkan ibu selalu menutup makanan di meja dengan penutup makanan. Nah, itu yang melakukan pasti ibu. Nah, kamu belum. Nah, silakan ditulis contohnya seperti itu. Apa yang baik yang belum kamu lakukan tentang kebiasaan
makan di rumah. Itu ada 2 ya ini tugasnya, menceritakan kebiasaan yang kamu lakukan, terus menuliskan hal baik kebiasaan makan di rumah yang belum kamu lakukan. Nah, di sini kita beralih ke gambar kembali. Ada literasinya, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Nah, susu sapi di sini ini juga baik untuk kesehatan, artinya juga baik untuk pertumbuhan kalian. Kalian anak-anak kelas 3 ini masih dalam masa pertumbuhan. Jadi kalian mulai sekarang itu kalau bisa makanannya dijaga, makanan yang bergizi, makanan yang sehat, agar pertumbuhan kalian nanti akan menjadi baik. Nah, di sini juga ada tabel perusahaan dengan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Itu ada 5 perusahaan, perusahaan A sampai perusahaan E, kemudian tabel di sampingnya jumlah susu yang dihasilkan oleh perusahaan masing-masing. Nah, di sini kalian bisa berlatih penjumlahan bilangan dengan nilai ribuan. Contohnya misalkan di sini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, ini mudah kan? Jawabannya adalah C. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit? Ini jawabannya mana, yuk? Iya, pinter. Jawabannya adalah A. Nah, ini adalah bilangan jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh pabrik. Ini adalah contoh bilangan dengan nilai ribuan. Nah, bagaimana cara menjumlahkan nilai ribuan, bilangan ribuan? Nah, contohnya seperti ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, cara menjawabnya seperti ini. Ini sesuai dengan tabel tadi ya. Perusahaan A menghasilkan 1200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3250 kotak. Caranya nanti kalian tulis 1200, di bawahnya 3250, kemudian dijumlahkan ke bawah. Kalian jumlahkan dari belakang, artinya dari belakang itu dari nilai satuan, ratusan, satuan, puluhan, ratusan, kemudian ribuan. Nah, ini satuannya berapa? 0 dan 0, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhannya 0 dan 5, 0 tambah 5 sama dengan 5. Ratusannya berapa? 2 tambah 2 sama dengan 4. Ribuannya berapa? 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1200 ditambah 3250, jika disusun ke bawah hasilnya menjadi 4450. Nah, kemudian nanti kesimpulannya kalian baca atau kalian tulis di buku catatan bahasa Indonesia. Nah, yang Pak Arif jelaskan di sini adalah game interaktif matematika. Oh iya, nah Pak Arif memberikan sedikit informasi. Ketika kalian sudah sampai di pembelajaran 5, maka di pembelajaran selanjutnya itu nanti kalian diadakan ulangan subtema itu ya. Nah, ulangan subtema itu nanti kita menggunakan game edukasi biar kalian tidak stres di rumah. Nah, biar tidak bosan juga. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian kerjakan ini dulu ya.
dikerjakan dulu tugas yang pertama dan kedua tadi, kemudian dikirim biar nggak ribet, kalian kirim dulu. Nah kalau sudah, nanti ini kan linknya, link game edukasi itu Pak Arif sediakan nanti di WA juga. Nah ganti caranya seperti ini, kalian klik linknya itu, terus nanti akan muncul halaman game edukasi. Nah yang meminta kalian mengetikkan nama lengkap. Nah ini sekalian Pak Arif ini aja ya, praktekkan ya biar mudah. Ini nanti tapi kalian Pak Arif minta kirim jawaban terlebih dahulu untuk tugas pertama dan kedua, baru mengerjakan game edukasi. Karena kalian kan sambil belajar tentang nilai ribuan ini tadi. Nah, nilai ribuan ini, game edukasinya berhubungan dengan penjumlahan nilai ribuan. Kalian berlatih aja, perusahaan A ditambah perusahaan D hasilnya berapa, perusahaan B berubah dengan perusahaan C dijumlahkan hasilnya berapa, untuk latihan kira-kira seperti itu. Nah ini gamenya, cara mengoperasikannya tinggal kalian klik. Nah ini kecepatannya akan tergantung dengan kecepatan internet di rumah kalian masing-masing ya. Kalau lama ditunggu aja nggak apa-apa, pasti keluar kok. Nah ini nanti diminta untuk mengetikkan nama, jangan lupa kalian ketik, kalian tulis nama lengkap kalian. Nah kalau sudah, misalkan ini karena tes ya, Pak Arif klik contohnya tes, di start. Nah start akan muncul ini, bagian klik start ini, kalian klik start. Nah ini kan gamenya nanti berhubungan dengan menjelaskan sifat operasi hitung pada bilangan cacah yang Pak Arif jelaskan tadi dengan nilai ribuan. Akan muncul seperti ini gamenya. Nah ini ada soal di bawah, titik-titik-titik ditambah 1200 sama dengan 3000. Nah kira-kira jawabannya titik-titik ini berapa? Nah kalian kira-kira, nah ini adalah biru, ini adalah musuh kalian. Jangan sampai nabrak yang musuh biru ini. Nah kalian harus menghindar dari biru, nanti kursornya diarahkan ke bawah, ke atas gitu ya. Nah ketika kalian jawabannya salah, ini menempatkan 1900, itu nanti kalian belum bisa, berarti belum selesai gamenya maksudnya. Ini ada ininya ya anak-anak, ada waktunya ya. Ketika waktunya habis nanti berarti nyawa kamu hilang. Nah tadi Pak Arif nyawanya hilang 1 ya, sudah. Nah ini jangan sampai waktunya habis. Dilihat nih, 2000 ditambah 2500 sama dengan berapa. Nah, kamu kerjakan, cari jawabannya mana ya. 4200. Nah itu kena musuh berarti. Nah jadi kalian punya 3 nyawa. Kalau sudah mati 3 kali berarti sudah selesai. Nah kalau mau tahu jawabannya nanti dicek di show answer ini, jawabannya berapa saja. Nah ini titik-titik tambah 1200 sama dengan 3000, jawabannya harusnya 1800 itu ya. Nah ini karena Pak Arif tadi cuman berhasil menjawab soal pertama saja, padahal ada 5 soal. Nah seperti itu. Nanti leaderboard itu nanti ranking. Nah, yang ini, jadi kalau misalkan ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga, ranking pertama itu dapat nilai
100, ranking kedua nanti dapat nilai 90, ranking ketiga nanti dapat nilai 80, ranking keempat sampai terakhir nanti Pak Arif beri nilai 70. Ini nanti nilainya masuk ke penilaian harian ya. Pak Arif masukkan ke penilaian harian. Jadi kamu berlomba-lomba untuk menjadi ranking pertama, kedua, ketiga gitu ya. Oke, kira-kira kalian pasti sudah paham dengan game seperti ini. Nah, pembelajaran hari ini Pak Arif cukupkan sekian. Semoga kalian selalu bersemangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.